Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal jahilu abadan jahtuhu fi an yazida fi hajatihi wa fi syahawatihi. Wal jahilu utawi wong bodoh abadan ing dalam selawase jahtuhu iku utawi usahane iku utawi usahae jahil fi an yazida iku ing dalam yento nambahi sebut jahil nambahi fi hajatihi ing dalam piro-piro kebutuhane jahil wa fi syahawatihi lan ing dalam piro-piro syahwate jahil. Dianggapnya kalau sudah melampiaskan syahwat hajat itu semakin bahagia. Semakin melampiaskan syahwat semakin bahagia. Semakin berbuat maksiat semakin bahagia. Tidak tahu bahwa yang namanya maksiat itu ada modalnya juga. Yang namanya maksiat itu ada modalnya. Dikiranya hanya ibadah yang bermodal. Yang bermaksiat pun ya modal, ya kan? Kalau ingin berzina di Jakarta yang di situ dari luar negeri itu WTS-nya apa tidak modal? Kan mesti modal. Orang mau korupsi apa tidak modal? Ya mesti modal juga. Apa orang mabuk itu gratis? Kan modal juga. Taruh dia digratisi kawannya, tentu ada kompensasi. Suatu saat dia mesti menggratisi kawan-kawannya juga. Apa tidak modal maksiat? Jadi hidup ini ruwet dibikin sendiri. Wahwa utawi jahil la yadri iku ora paham sapa jahil anahu ing setuhune jahil mustakthirun iku wong kang ngakeh-ngakehaken. Wong kang ngakeh-ngakehaken min asbabil ghammi ing faktor-faktore susah wal huznilan sedih. Terus tambah sedih sebenarnya, tidak malah tambah bahagia. Dikiranya cuma ibadah. Ngapain kamu ngaji? Itu modalnya banyak. Iya betul, orang ngaji modalnya banyak. Ingin jadi orang alim modalnya banyak. Beras yang dihabiskan buat ngaji berkarung-karung. Buat beli kitabnya juga berak-erak. Itu juga ada modalnya. Tapi kalau maksiat aja kalau gitu, daripada ibadah banyak modalnya, silahkan. Saya sih maunya maksiat aja, ya udah silahkan. Barangkali menganggap maksiat itu enggak bermodal, ada modalnya juga. Ada modalnya juga. Min asbabil ghammi wal huzni hatta yantahiya, sehingga mencapai ba'dul juhali sopo sebagian wong-wong bodoh mencapai bil adati kelawan sebab piro-piro tradisi arradiati kang rendahan kang blesak wa mukhalatati qurana isu ilan pergaulan batur-batur brengsek mencapai ilaan yahdoba maring yento sewat sopo wong bodoh lauqila lamun dikatakan lahu maring jahil, dikatakan innaka la tuhsinul la'ba bituyuri wal la'bi bisyatranji. Innaka setuhune sira la tuhsinu iku ora pinter sapa sira al-la'ba ing dolanan bituyuri kelawan pira-pira manuk. Kamu enggak bisa main kelepekan kan? Main merpati enggak bisa, apalagi main burung elang. Burung merpati aja enggak mampu melatih. Padahal permainan gitu-gitu kan cuma ya perkara cilik-cilikan. Nah, bodoh dalam hal semacam itu juga enggak masalah, tidak masalah. Walak bilan, orang pinter kelawan dolanan bisa teronji kelawan catur. Emangnya kalau saya bodoh catur lantas dunia kiamat gitu kan sebenarnya tidak. Nah ini tapi dia orangnya gunggungan. Jadi dianggap bodoh dalam ilmu catur, ya marah juga. Wala takdiru lan ora mampu sapa sira ala syarbil khamri
ing atase nginum arak al-kathiri kang akeh, tembe segelas nginum arak kok sudah mabuk. Kamu cemen sekali. Marah, gitu aja marah. Wa tanawuli ta'amilan mangan makanan al-kathiri kang akeh. Tidak mampu makan baru 2 sendok. Itu kayak bocah bayi, kamu makannya cuma 2 sendok. Makan tuh 2 piring. Marah lagi. Wa malan lan ocehan yajri kang berlaku kang terjadi apa majrahu ing dalem maknae ikilah ucapan tadi minaradha ini bayane piro-piro ucapan kang rendah fal ghadabu maka utawi sewat ala hadzal jinsi ngatasi ikilah jenis laisa iku ora ana apa ghadab bidoruri yen iku kelawan hal kang kudu. Kenapa mesti marah? Diomongin gitu aja kok sampai harus marah? Tidak harus marah. Tidak harus marah di apa namanya? Diejek. Hanya karena masalah gitu-gitu aja kan tidak perlu marah dan tidak boleh marah. Kenapa li anahubbahu karena setuhune nyenengi hadzal jinsi. Laisa iku ora ono apa hubbuhu, ora ono iku bidoruriyin iku kelawan kebutuhan primer. Sesuatu yang sifatnya bukan primer kemudian kita diganggu tentang hal semacam itu kan ya tidak mesti kita marah. Kalau kita punya beras cuma segitu-gitunya, punya beras segitu-gitunya, diminta orang, dirampas orang, ya kita marah kan wajar. Beras itu kebutuhan pokok. Lah itu masalah main merpati itu kan nggak hal yang pokok. Kenapa mesti marah? Kenapa mesti marah? Al-qismu utawi bagian asal itu kang kaping 3. Ma iku adalah perkara yang kunukan ono apa ma daruriyan iku kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Fi haqqi ba'din nasi ing dalam haqqi sebagian menungso dunal ba'di dudu sebagian kang sejen. Alkitabu huruf utawi kitab masalan ing dalam umpamane utawi contohnya alkitabu iku kitab masalan fi haqqil alimi ing dalam haqqi wong alim. Bagi seorang alim punya kitab itu kebutuhan pokok primer. Sebagian orang ya buat apa sih repot-repot beli kitab, karena ya tidak merasa penting, tidak merasa penting tentang kitab. Bahkan sebagian manusia memusuhi kitab, memusuhi buku. Sebagian orang itu memusuhi buku. Kalau zaman jahiliyah orang Arab itu sekedar awam terhadap baca tulis. Kalau zaman sekarang bukan sekedar awam baca tulis, ya banyak yang bisa baca tulis, tapi memusuhi baca tulis pun banyak. Memusuhi baca dan tulis. Apa aja kitab konon-konon baik. Ya musuhi kitabku. Ya bola mendeweke melu nulis, ta melu apa nulis enggak, baca enggak, ikut sengitnya aja. Nah ini kan apa bukan orang jahiliyah gitu kan? Ya bangsa kita itu sudah biasa bakar buku gitu kan. Ada buku yang tidak cocok di hati langsung bakar, dimusnahkan, dibredel. Ini bangsa yang lebih jahiliyah itu sebenarnya. Kalau ada buku yang kiranya tidak cocok di hati ya kita balik lawan kan, ditulis dengan buku yang menulis juga. Jangan kemudian malah dibredel gitu. Bukan malah dibredel. Biarkan aja orang menulis. Alkitabu utawi contohnya itu adalah kitab. Masalan fi haqqil alimi ing dalam haqqi wong alim. Penting bagi wong alim punya kitab nih. Boleh dikatakan kitab itu adalah istri pertamanya orang alim adalah kitabnya. Jadi kitab itu nggak boleh dipinjem-pinjemkan, haram. Tadi bagaikan masa istri dipinjem-pinjemkan kan nggak boleh. Kitab pun idealnya tidak boleh dipinjem-pinjemkan ke orang lain. Tidak boleh. Kalau sekedar baca di situ silahkan, tapi di bawah tidak boleh.
tidak boleh. Kalau sekedar baca di situ tidak masalah. Dibawa ke kamar haram itu. Tanggung sendiri dosanya. Tanggung sendiri dosanya. Fi haqqil alimi li'annahu karena setuhune alim mutarren iku ya terdesak ilaihi maring kitab, butuh ning kitab. Fayang dobu sehingga sewot sapa alim alaman ing atase wong yuhriku, ini pakai hak apa kha? Yuhriku fi ba'din nusakh pakainya kha, bacanya yahriku atau yahruku. Namun yahriku atau yahruku maknanya merobek. Yuhriku kang membakar sapa man hu ing kitab, atau yang mencurinya, atau yang mengambilnya tanpa izin, marah itu. Wa yuhriku lan ngeremaken sapa man hu ing kitab. Tuh, kitab diambil-ambil, dihilang-hilangkan, marah itu, marah. Wajar kemarahan semacam itu. Yaghdabu ala man yuhriquhu wa yuhriquhu. Wa kadzalika laniku kaya mengkono, kitab adawatu sinaati utawi alat-alat industri. Alat-alat industri mesinnya dirusak atau anu sing nyolong. Tukang tambal ban kune kehilangan apa rane? Judike. Iya kan keder. Kira kita ngakali ya kepriben. Tukang jahit, mesin jahitnya dicolong, kita jahit kepriben. Marah kan? Itu harta yang paling berharga. Tukang somai dondangannya dicolong, kita dagangnya kepriben. Itu dagangnya mau apa? Tukang rujak, ulegnya, coetnya, ada yang nolong, kita ngelayani gitu. Tukang rujak tumbuk alue dijukut itu sekedar alu ya keder nih kan harapan. Mau gimana? Ada waktu sinaat bagi kita kan wah gitu-gitu aja kan nggak penting. Tapi bagi yang menjalaninya itu penting sekali. Harta yang sangat berharga. Tukang rujak tuh uleg sama coek tuh, aduh berharga sekali. Fi haqqil muktasibi ing dalam hakke. Tukang macul lah kok pacule bisa. Tukang ngarit ngetegal ning dijek arite. Wis mangkat ado-ado ning kan. Pengen arepan mangkat ngarit tiba-tiba ndika arite gitu. Apa sih ketinggalan, apa sih ana sing jokot. Kanggak rasanya. Wis ado-ado marani apa rane dengan ngarit. Arep balik maning ado pisan, beli balik maning ngarite kepriben. Fi haqqil muktasibi ing dalam hake wong kang wong nyimpen data, nulis pegel-pegel sudah disimpan di laptop, ada datanya. Datanya terhapus. Hilang semuanya. Aduh kan. Apalagi laptopnya ada yang nyuri. Nah, itu kan gimana ini data-data ana ning kono kabeh. Alladzi la yumkinu kang ora mungkin hu ing muktasib atawasulu apa mencapai ilal kuti maring makanan illa biha angin kelawan adawat. Fa inna ma karna setuhune perkara huwa kang utawi ma wasilatun iku menjadi sarana ila daruri maring kebutuhan pokok. Sedangkan ila daruri wal mahbub bilan sarana maring perkara kang disenengi yasiru iku dadi apa mah. Dadi iku dorurian, iku menjadi ikut jadi kebutuhan pokok. Dengan cara dagang somai ini saya bisa beli beras. Sedangkan tiba-tiba gerobak somainya hilang, ya saya mau beli berasnya gimana? Nggak bisa dagang lagi.
daruriyan iku menjadi kebutuhan pokok juga, wa mahbuban lan menjadi disenangi juga. Wa hadza utawi iki yaktalifu iku berbeda apa hadza menjadi beda bil ashkhasi kelawan piro-piro individu. Ini kebutuhan pokok ini menjadi suatu hal yang relatif, menjadi suatu hal yang sifatnya relatif sekali. Wa innamal hubbu angin pasti utawi senang ad-daruriyu kang bersifat pokok ma iku adalah perkara asyarakan aweh isyarat ilaihi maring ma sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi man asbaha aminan fi sirbihi, boleh fi sirbihi, boleh fi sarbihi, ada riwayat lain sarbihi, ada riwayat lain sarabihi. Jadi ada 3 riwayat. Ada yang meriwayatkan fi sirbihi, ada yang meriwayatkan fi sarbihi, ada yang meriwayatkan fi sarabihi. Diharakati kabeh, ditulis semuanya. Itu riwayatnya nggak bisa dikarang-karang. Namanya riwayat nggak boleh dikarang-karang. Kalau riwayatnya sirbihi maknanya nafsihi. Siapa orangnya iku asbaha manjing esuk sopoman aminan iku wong kang aman. Aman fi sirbihi ing dalam awake man. Artinya ya tidak ada ancaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang usik, tidak ada yang usil kepada diri kita. Pada diri kita. Tubuhnya enak, badannya segar. Kalau riwayat fi sarbihi maknanya dalane man, dalane ya lancar, usahanya lancar, perjalanan hidupnya lancar, urusan keluarga lancar. Itu namanya fi sarbihi. Ada lagi maknanya fi sarabihi, umaheman. Jadi kapan ada orang itu awaknya enak, tidak ada yang mengancam, mu'afan tur iku waras. Waras fi badanihi ing dalam badane man. Ya iya, lancar. Dagang kerupuk, lancar kerupuknya. Pengen kawin, lancar perkawinannya. Pengen punya anak, lancar anaknya. Ini namanya udah. Itu mau apa lagi sudah. Semuanya lancar kok. Semua nggak ada yang tersendat. Tidak ada yang tersendat. Awake waras, sugi beras. Kita lihat ngapain maning. Terus arep ngapain maning. Arep kedereng-dereng nyalon kubu gitu. Tidaklah, tidak usah. Tidak perlu. Walahulan iku kaduwe man kutu yaumihi utawi makanan dinaiman. Sedina ngecek duit 50.000. Kena kanggo tuku beras, kanggo lauk. Normal urip wis gitu aja sudah normal. Itu kan. Awak waras, sugi beras, bergas. Terus ngapain lagi? Ya tapi kamu belum pernah masuk TV. TV nggak muat. Ya sudah nggak usah yang lain-lain ya wes itu sih di YouTube. TV-nya nggak muat. Maka nama hizat moko koyo dikumpulakan lahu maring man ad-dunya apa dunia bihadzafiriha kelawan sekabehane dunia. Wah kudu luar biasa kuno. Rasanya kayak jadi sultan. Rasanya seperti sultan. Ya iya enak semua aja. Makan untuk hari ini ada. Ya kan? Di saku kalau buat beli lauk pauknya masih ada. Terus mau gimana lagi? Udah enak itu begitu tuh normal sudah. Normal rasanya nggak kalah sama Raja Yaman sih nggak kalah. Rasanya sama Raja Yaman tidak kalah rasanya. Waman utawi sapa wong kana iku lamun ana sapa man basiran iku wong kang jeli kritis teliti bihaqaiqil umuri kelawan hakikat-hakikat
kenyataan segala urusan. Melihat kenyataan apa adanya, bukan melihat permukaannya saja, bukan melihat bungkusnya saja. Jadi orang bukan hanya sekedar melihat perkara dari permukaan. Jangan ketipu oleh iklan. Kalau iklan itu hanya menampilkan permukaan saja. Orang itu dianjurkan, dituntut supaya jeli terhadap detail-detail hakikat apa adanya. Wasalimah lan selamat lahu kadueman hadhihi salah satu opo ikilah perkara telu aminan fi sirbihi badanihi kuti yaumihi yutasawwaru iku dimungkinkan an layat toba apa yen to ora sewot sepeman fi ghairiha ing dalem liyane hadhihi salah. Ini kebutuhan pokoknya orang itu sudah gitu kok. Fa hadhihi utawi iki salah satu aksamin iku telu pira-pira kelompok bagian. Fal nadzkur maka becik nerangaken sapa kita ghayatar riyadhati ing puncaknya latihan fi kulli wahidin ing dalam saben-saben siji minha saking hadhil aksam. Amal qismul awwalu anapun utawi bagian kang pertama iku falaisa moko iku ora ana ariyadhatu apa latihan fihi ing dalam al-qismul awal. Bukanlah lian adima iku supaya sirna ilang ghaizul qalbi apa sewote ati. Walakin likayak dira tetapi supaya mampu sapa man ala an la yuti'a ing atase yen toh ora nuruti sapa man al-ghadaba ing sewat wala yastakmilalan ora ngenggo sapa man hu ing ghadab ora dienggo fi zahiri ing dalam lahiriah illa ala haddin ing atase batas angin ing atase batas yastahibu kang nganggep bagus hu ing had asyar'u apa syariat wa yastahsinu lan nganggep bagus apa syara nganggep bagus hu ing had al aqlu apa akal. Wa dzalika utawi mengkono ikilah ada mustimalihi fi dhahir illa ala haddin yastahibuhu syar'u mungkinun iku mungkin bil mujahadati kalawan usaha wa takallufil hilmi lan mengupayakan kalem wal ihtimali lan sabar muddatan ing dalam siji masa hatta yasira sehingga dadi al hilmu apa sifat kalem wal ihtimalu lan sabar khuluqan iku menjadi karakter rasikhon kang mendalam kang menancep. Fa amma qamu aslil ghaizi anapun utawi bedol pangkal sewat minal qalbi saking ati falaisa mu'fadzalika moko utawi mengkono qamu aslil ghaiz iku laisa ora ono apa zalik ora ana iku muqtadat tab'i iku sasarane watak wa huwa utawi bedol sewat sama sekali ghairu mumkinin iku ora mungkin. Tidak mungkin kita menghilangkan amarah sama sekali perihal urusan yang sifatnya primer. Marah terhadap hal-hal yang sifatnya primer itu tidak mungkin. Pasti kita punya sewotnya itu, pasti ada amarahnya. Latihan tidak akan menghilangkan sifat marah, tapi hanya bisa mengendalikan, mengontrol emosi. Wa huwa iku ghairu mumkinin. Naam, iya benar. Yumkinu mungkin kasur sauratihi. Awas, yang kemarin itu salah maknanya surah, jadi macai surah. Yang kemarin itu salah. Bukan surah tapi saurah. Yumkinu kasur sauratihi apa mecah kerase ghadab wa tad'ifuhu lan ngapesaken ghadab. Hatta la yastadda sehingga ora banget hayajanuhu apa gejolake wong atau ghadab al-ghaidha ing marah fil batini ing dalam ati wa yantahya lan sehingga tumeka du'fuhu apa apese ghadab mencapai lemahnya amarah ini ila an la yadhara maring yen to ora ketenger ora katon asaruhu apa sisa atau jejake ghadab
jejake ghadab nih. Orang kelihatan marah sih marah, tapi kelihatannya biasa-biasa aja. Kelihatannya tidak marah. Orang ketenger fil wajhi ing dalam wajah. Walakin dalika tapi utai mengkono melatih mengontrol emosi. Latihan ngontrol emosi sadidun iku keras jidan kelawan banget. Wa hadza utawi iki hukmul qismi ats-tsalisi iku adalah hukume bagian kang kaping 3. Aidon kelawan maning. Itu sama. Jadi bagian yang ketiga dengan bagian yang pertama ini yang semacam inilah. Li'anna ma karena setuhune perkara. Soro bagian yang ketiga itu tadi kan sesuatu yang dianggap primer menurut seseorang, tapi menurut orang lain tidak dianggap primer. Jadi yang ketiga itu sama dengan bagian pertama, yakni hal-hal yang sifatnya primer. Hal-hal yang sifatnya primer kok sampai dihilangkan secara diganggu oleh orang, ya otomatis marah. Kita tidak mungkin tidak marah, pasti marah. Hal-hal yang sifatnya primer tuh kan, kayak Imam Sibawayh itu punya perpustakaan, punya kitab. Kebutuhan primernya seorang alim adalah kitabnya. Sampai-sampai istrinya cemburu. Masa dia menghabiskan banyak waktunya ke perpustakaan lebih banyak daripada waktu yang ia luangkan buat istrinya sendiri. Cemburu istrinya. Emangnya kitab itu lebih berharga daripada seorang istri? Akhirnya dibakar perpustakaannya oleh istrinya. Dan Imam Sibawayh kan, aduh masya Allah, sampai pingsan lah Imam Sibawayh ini. Tidak tahan, itu kitab-kitabnya dibakar semua, pingsan. Nah, setelah siuman, setelah sembuh dari pingsannya, sadar dari pingsannya, langsung jatuh talak kepada istrinya. Tidak tanggung-tanggung sudah. Ini kebutuhan primer kok sampai dirusak sama sekali. Kebutuhan primer punya perpustakaan dibakar. Berharga sekali perpus. Sangat berharga sekali bagi orang alim. Buku itu berharga sekali. Jadi santri kapan pengen alim ya kudu hormat ning kitab. Kudu duwe kitab sing akeh. Kudu duwe kitab sing akeh. Aja emane-manen. Itu je eman larang. Itu selagi-lagi anu duit, mumpung lagi anu duit, tuku aja, beli aja. Sudah. Kanggo apa aja? Kanggo apa? Ada harapan dari wong alim. Kapan duwe kitab tuh ada harapan untuk jadi orang alim. Kalau tidak punya kitab, alimnya gimana? Alimnya gimana? Pakai ilmu dunia aja, nggak usah pakai kitab-kitaban. Ya serot aja, pakai metode laduni. Emangnya gampang pakai metode laduni. Memang ilmu itu bukan cuma yang ada di kitab. Pengalaman sehari-hari pun ilmu. Tapi orang yang punya kitab itu punya potensi jadi orang alim daripada yang tidak punya sama sekali. Potensinya lebih gede. Maka Imam Abu Hanifah itu mengatakan, mengomentari bahwa kenapa beliau jadi orang alim, ya karena orang tua saya kaya. Orang tua saya kaya. Saya mau beli kitab apa aja diturutin sama orang tuanya. Jadi udah kaya, mendukung pula. Mendukung pula. Ya wes gelis dadi wong alim Imam Abu Hanifah ini. Nah, jadi yang ketiga itu bagaikan kebutuhan primer. Kebutuhan primer sampai dirusak, itu pasti marah. Itu pasti marah. Usaha riyadhah itu hanya sekedar mengurangi rasa amarah. Misalkan mengurangi rasa amarah itu ya biasa-biasa saja kelihatannya. Tidak melampiaskan secara berlebihan. Wa hadza iku hukmul qismi tsalits aidan.
Li annama karena setuhune barang sora kang dadi apa ma iku dorurian iku menjadi kebutuhan pokok fi haqqi syakhsin ing dalam hati seseorang iku falayamna'u maka aku ora bisa menghambat menyetop ora bisa nyetop hu ing syakhsin minal ghaidhi saking sewot ora bisa nyetop istighna'u ghairihi opo ora butuhe wong sejen anhu saking ma. Buat apa sih kitab cuma gitu-gitu doang? Nah iya, orang lain tidak butuh, tapi bagi orang alim butuh. Kitabnya sampai dibakar, ya marah kan? Marah. Fariyadatu maka utawi riyadah fihi ing dalem ma iku maksudnya atau ing dalem ghodab. Tamna'u iku menyetop apa riyadah al amala ing ngamalaken mempraktekkan bihi kelawan ghodab. Wa tudha'ifulan ngapesaken apa riyadah hayajanu nahu ing luapan ghodab, luapan emosi fil batini ing dalam ati hatta la yastadda sehingga ora dadi keras at-ta'allumu apa rasa sakit. Kenapa bisa tidak terlalu sakit? Bisabri kelawan sebab sabar alaihi ing atase ghodab atau ma. Wa amal qismu tsani wallahu a'lam bishawab.